Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang grafik fungsi eksponen, yaitu mata pelajaran matematika peminatan di kelas 10 oleh Ibu sendiri, yaitu Elviza Rahayu. Untuk pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang mengandung peubah ataupun variabel sebagai pangkat dari suatu konstanta, di mana fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan ketentuan a besar dari 0, a tidak sama dengan 1. Selanjutnya yaitu bentuk umum. Bentuk umum dari grafik fungsi eksponen ini yaitu y sama dengan fx, x maka k dikali ax, atau sama dengan y sama dengan fx sama dengan k dikali a pangkat x. Pada fungsi ini berlaku yang pertama, k di sini disebut juga dengan konstanta ataupun bilangan. Kemudian a adalah basis ataupun bilangan pokok dengan syarat yaitu a besar dari 0, a tidak sama dengan 1, maka dengan demikian berlaku a kecil dari 1 dan besar dari 0, kemudian a besar dari 1. Kemudian x di sini merupakan variabel bebas di mana daerah asal ataupun domain dari fx dari fungsi eksponensial adalah himpunan bilangan real, yaitu domain f sama dengan x, di mana x-nya di sini besar dari min tak hingga dan kecil dari tak hingga, di mana x merupakan elemen dari bilangan real. Kemudian y di sini adalah disebut juga dengan variabel bebas atau biasa juga disebut yaitu dengan daerah hasil atau range, di mana dari fungsi eksponensial adalah rank fungsi f sama dengan y, di mana y besar dari 0 dan y merupakan elemen dari bilangan real. Di sini juga kita harus memahami bahwa fungsi eksponensial pada umumnya dibentuk dengan menggunakan bilangan pokok e atau konstanta Napier, di mana nilai e sama dengan 2,71828 sampai seterusnya, atau y sama dengan e pangkat x. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen. Namun sebelum bagaimana cara menggambarnya, kita harus mengetahui bahwa fungsi eksponen yaitu y sama dengan fx sama dengan ax, di mana a besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1 mempunyai beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, terletak di atas sumbu x atau definite positif, kemudian memotong sumbu y yaitu di titik 0,1 dan tidak memotong sumbu x, kemudian mempunyai asimtot datar y sama dengan 0 dalam kurung sumbu y, di mana asimtot ini adalah garis yang tersebut sejajar dengan sumbu x. Kemudian grafik memotong naik untuk bilangan x besar dari 1 disebut juga, ataupun grafiknya ini menjauhi sumbu x. Kemudian grafik menonton turun untuk bilangan 0 untuk bilangan x kecil dari 1 dan besar dari 0, maka grafiknya mendekati sumbu x. Di sini kan tadi Ibu sudah menyebutkan jenis dari grafik eksponensial untuk sebelumnya, yaitu grafik monoton naik dan grafik monoton turun, dengan syaratnya kalau untuk grafik monoton naik bisa dilihat di sini grafiknya menaik ataupun grafiknya arah ke atas dengan syarat a besar dari 1. Kemudian grafik monoton turun yaitu dengan syarat a kecil dari 1 dan a besar dari 0. Di sini bisa kita lihat bahwa grafiknya ini semakin lama semakin ke bawah.
Selanjutnya untuk cara menggambar grafik fungsi eksponen, adapun langkah-langkah untuk melukisnya yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan terlebih dahulu fungsi dan domain daerah asal, kemudian harus mencari range ataupun daerah hasil untuk setiap domain, kemudian pindahkan ke koordinat kartesius ataupun domain dan range-nya ini dibikin ke grafiknya. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk grafik. Pada grafik juga ada yang disebut dengan asintot. Asintot ialah garis yang didekati oleh grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Asintot terbagi atas asintot tegak, asintot datar, dan juga asintot miring. Yang pertama yaitu grafik fungsi eksponensial di mana Y sama dengan K dikali A pangkat X dengan A besar dari 1. Gambarnya seperti ini ya Nanda. Ini merupakan gambar dari grafiknya. Grafik dengan persamaan Y sama dengan K kali A pangkat X dengan syarat A besar dari 1. Di sini bisa dilihat bahwa grafiknya yaitu merupakan kurva naik. Dari gambar di sini kita juga bisa mengetahui yang pertama yaitu kurva fungsi eksponensial Y sama dengan fx sama dengan K dikali A pangkat X dengan K tidak sama dengan 0. Di sini K tidak sama dengan 0 ya Nanda. Dan juga A-nya besar dari 1 yaitu ini. Maka disebut juga dengan kurva monoton naik. Di sini bisa dilihat bahwa kurvanya semakin lama semakin naik. Karena untuk setiap x1 kecil dari x2, maka fx1 kecil dari fx2. Dengan kata lain, ketika nilai x semakin besar, maka nilai y pun semakin besar. Dan sebaliknya, ketika x semakin kecil, maka nilai y pun semakin kecil. Misalnya di sini, ini adalah sumbu x ya Nanda. Kalau misalnya di sini kita bikin 5 atau 10, ya kan semakin lama akan semakin tinggi nilai y-nya. Tapi kalau misalnya x-nya misalnya kita bikin min 10, maka nanti nilai y-nya akan semakin lama semakin rendah. Kemudian kurva fungsi eksponensial y sama dengan fx sama dengan kx a pangkat x ini adalah memotong sumbu y di titik 0, k. Ini bisa Anda lihat, ini merupakan titik 0, di sini 0 dan di sini titik k. Maka sehingga disebut juga dengan 0, k. Kemudian yang ketiga, sumbu x sebagai asintot. Ini sumbu x-nya, maksudnya yaitu x menuju min tak hingga. Di sini x-nya akan menuju min tak hingga, maka nilai y semakin mendekati 0, atau dengan kata lain, kurva semakin mendekati sumbu x. Di sini kurvanya akan mendekati sumbu x, namun tidak akan pernah berpotongan di sumbu x. Selanjutnya yaitu grafik fungsi eksponensial y sama dengan k dikali a pangkat x dengan a kecil dari 1 dan besar dari 0. Gambar grafiknya seperti ini, yaitu di sini adalah fungsinya dan di sini adalah syaratnya. Kemudian dari grafik kita bisa mengetahui yang pertama, kurva fungsi eksponensial y di mana fx sama dengan k dikali a pangkat x dengan di sini k-nya tidak sama dengan 0 dan a-nya kecil dari 1 dan besar dari 0. Disebut juga dengan monoton turun karena bisa Anda lihat di sini kurvanya semakin lama semakin turun karena untuk setiap x1 kecil dari x2 maka fungsi fx1 akan lebih kecil dibandingkan dengan fx2. Jika nilai x semakin besar, maka nilai y akan semakin turun dan sebaliknya. Sini bisa kita lihat kalau misalnya nilai y-nya semakin tinggi, maka nilai x-nya akan semakin turun. Kemudian yang kedua, kurva fungsi eksponensialnya memotong di sumbu y yaitu di titik 0, k. Di sini 0-nya ya Ananda dan ini merupakan k-nya. Kemudian sumbu x sebagai asintot. Di sini sumbu x-nya maksudnya adalah untuk x menuju tak hingga
di sini menuju tak hingga, maka nilai Y semakin mendekati 0. Dengan kata lain, kurva semakin mendekati sumbu X, namun tidak pernah memotong sumbu X. Di sini nanti semakin lama dia akan semakin mendekati sumbu X, namun tidak pernah berpotongan. Namun kelihatannya di grafik sudah berpotongan, namun sebenarnya ini tidak ya Nanda. Kemudian selanjutnya grafik fungsi eksponensial natural, yaitu dengan basis bilangan irasional. E merupakan fungsi Y sama dengan fx sama dengan E pangkat X, di mana E di sini adalah konstanta dengan nilai 2,7182188 dengan X-nya sama dengan variabel. Maka nilai fungsi fx sama dengan E pangkat X bisa kita cari dengan menggunakan kalkulator. Misalnya saja X-nya kita bikin min 2, maka min 2 ataupun fungsi dari min 2 sama dengan E pangkat min 2, maka hasilnya ini. Begitu juga dengan apabila kita uji cobakan dengan min 0,3, 0,25 ataupun dengan 1. Jadi ini semua itu bisa Ananda kerjakan dengan menggunakan kalkulator. Kemudian di sini kita juga akan membahas untuk contoh yang pertama, yaitu gambarlah grafik fungsi eksponensial fx sama dengan 3x. Pada pembahasan tadi, yaitu kita telah mengetahui cara menggambar grafik fungsi eksponen. Yang pertama, perhatikan fungsi dan domain ataupun daerah asal. Yang kedua, cari rank atau daerah hasil, kemudian pindahkan ke koordinat kartesius dan hubungkan titik tersebut. Maka kita perhatikan di sini fungsinya yaitu fx sama dengan 3x. Maka kita bisa mengambil menggunakan rank, yaitu kita misalkan min 3 dengan 3. Jadi di sini kita akan menggunakan rentang min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Namun Ananda bisa menggunakan angka-angka lainnya, itu terserah saja. Yang penting ada keseimbangan dari sebelah kanan dan sebelah kiri atau di bagian negatif dan positif, supaya nanti saat membuat grafiknya lebih jelas. Untuk mencarinya ataupun untuk membuat tabel ini, Ananda bisa menggunakan fungsi tersebut atau fungsi ini, yaitu fx sama dengan 3x. Kita misalkan tadi x-nya adalah min 3, maka fx sama dengan 3x ini kita ganti dengan x-nya menjadi min 3, maka sama dengan 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/27. Kemudian x-nya min 2, maka kita ganti fungsinya menjadi 3 dipangkatkan min 2, maka hasilnya yaitu 1/9. Dan Ananda teruskan sampai x-nya yaitu 3, maka fungsi fx-nya sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka dari hasil ini kita pindahkan di sini yang sudah kita tentukan tadi atau rank, atau ini disebut dengan rank, dan di sini juga disebut dengan hasil ataupun domain atau daerah hasil. Kemudian baru kita satukan x, y ini untuk menggambarkan grafiknya. Di sini Ibu sudah memiliki gambar grafiknya, yaitu langkah yang harus Ananda lakukan yaitu memperhatikan titiknya, yaitu yang titik pertama min 3,1/27. Jadi titiknya ada di sini yaitu min 3,1/1/27. Kemudian kita buat titik kedua, ketiga sampai semua titik di sini sudah dibentuk. Kemudian setelah itu Ananda bisa menggabungkan titik-titik ini membentuk kurva. Sini disatukan, maka kurvanya adalah seperti ini. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu sketsakanlah grafik fungsi fx sama dengan 4 dikali 2x atau 2 pangkat x dikurang 3 untuk min 3
untuk X kecil sama dengan 1 dan besar sama dengan min 3. Di sini sudah diketahui ya Ananda, ini merupakan daerah asal dan ini merupakan fungsinya. Maka penyelesaiannya sama, Ananda buat tabel X dan fx-nya. Kemudian kita mulai dengan min 3. Karena di sini kan disampaikan bahwa nilai x-nya ini yaitu kecil sama dengan 1. Artinya angka 1-nya ikut dan besar sama dengan min 3. Artinya min 3 juga ikut. Jadi nanti Ananda pakai seperti cara yang tadi, yaitu kita masukkan nilai x-nya ke fungsi di sini, maka 4 dikali 2 dipangkatkan min 3 dikurang 3. Maka hasilnya yaitu min 2,5. Begitu juga seterusnya, misalnya saja x-nya 2, maka fungsinya 4 dikali 2 dipangkatkan min 2 dikurang 3, maka hasilnya min 2. Kemudian 4 dikali 2 pangkat min 1 dikurang 3, hasilnya min 1, dan seterusnya. Kemudian Ananda buatkan titik-titiknya, yaitu titik yang pertama yaitu min 3, min 2,5. Di sini titiknya ya Ananda. Kemudian dibuat juga titik-titik berikutnya. Setelah dibuat titiknya baru disatukan ataupun dibuat garisnya, di mana titik-titik ini akan dihubungkan. Kemudian untuk contoh yang ketiga sama dengan contoh yang pertama dan yang kedua. Ananda di sini soal kita yaitu fungsi fx sama dengan 2 dipangkatkan 2x dikurang 1 dikurang 3. Maka kita buat juga yang pertama yaitu tabel x dan fx. Kita masukkan nilai min 2. Di sini terserah ya, Ananda bisa menggunakan berapa saja daerah asalnya, karena di sini tidak ada ketentuan ataupun seperti yang tadi sudah disebutkan daerah asalnya. Jadi Ananda bisa langsung saja mengganti nilai x dengan nilai x yang di sini dan hasilnya ini. Kemudian buat titik-titiknya pada koordinat kartesius. Kemudian nanti baru titik-titik ini kita hubungkan membentuk kurva. Paham ya Ananda? Baiklah Ananda, selanjutnya contoh yang keempat, yaitu soalnya sketsakanlah grafik fungsi fx sama dengan 1/2x dikurang 5 untuk x kecil dari 3 dan besar dari min 3. Jadi di sini kita perhatikan yang pertama ini merupakan fungsinya, ini merupakan range-nya ataupun daerah asal. Kemudian ini daerah hasilnya. Kita buat yang pertama tabelnya, yaitu di sini kan sudah diketahui. Maka Anda bisa memasukkan angka-angkanya dan memasukkan nilai x ini ke dalam x pada fungsi yang diketahui. Kemudian setelah Anda cari nilai dari x pada yang dibuatkan ke fungsinya, kemudian kita buat titik seperti contoh-contoh sebelumnya. Yang pertama di sini x-nya min 3, fx-nya 3. Berarti ini kita anggap sebagai sumbu y dan ini sumbu x. Jadi min 3 di koma 3. Sini Ananda, sini kira-kira posisi min 3 dan di sini 3. Kemudian min 2, min 1. Di sini min 2-nya, di sini min 1-nya. Kemudian ini titiknya. Kemudian begitu juga seterusnya, yaitu min 1 dan min 3. Di sini min 1, di sini titik min 3. Ini titiknya ya. Kemudian yang 0 dan min 4. Di sini 0, di sini sumbu x-nya 0 dan y-nya min 4. Atau ini juga disebut juga tadi yaitu perpotongan titik 0, k, dimana hasilnya yaitu 0, min 4. Kemudian 1 yaitu min 4,5. Maka 1 di titik
1,-45, di mana X-nya sama dengan 1 dan Y-nya min 4,5. Titiknya ini ya Ananda. Begitu juga dengan titik-titik yang ini. Kemudian setelah selesai kita menentukan titiknya, kita hubungkan titik-titik ini membentuk kurva. Di sini Ananda bisa mengetahui bahwa jenis dari grafik ini merupakan monoton turun karena nilainya semakin lama semakin turun. Baiklah Nanda, cukup sekian penjelasan Ibu untuk kesempatan kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.